Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SD Jawa 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Jawa 1. Dalam kesempatan ini, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada siang hari ini bisa berkumpul di kelas 6 untuk acara aksi nyata diseminasi budaya positif. Tugas saya sebagai seorang CGP angkatan 11. Terima kasih kehadirannya untuk Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan aksi nyata kami. Semoga amal ibadah Bapak Ibu Guru dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik di dunia dan akhirat. Sebelum acara aksi nyata diseminasi budaya positif kita mulai, marilah acara ini kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Ala hadirin yang ada boleh selihah al-Fatihah. Alhamdulillah. Bapak Ibu Guru, terima kasih untuk waktunya. Hari ini saya akan mempraktekkan aksi nyata diseminasi budaya positif yang dilakukan di SDN Jawa 1, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Nah, ini salam guru penggerak. Saya di sini Aminah, PGP angkatan 11. Kelas 59 berasal dari SDN Jawa 1. Nah, di sini ada pertanyaan tematik. Bapak Ibu Guru bisa menjawab bersama-sama, ya. Bisa menjawab dengan setuju atau tidak. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Yang kedua, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Setuju atau tidak? Selanjutnya, guru bisa mengontrol peserta didik. Selanjutnya, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Nah, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif, 2. Motivasi perilaku manusia, 3. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol restitusi, dan yang ke-6 segitiga restitusi. Yang pertama kita akan membahas tentang disiplin positif. Nah, barangkali Bapak Ibu sudah mengerti ya apa itu disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mana kata disiplin? Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan makna nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, di sini disiplin positif ada beberapa komponen. 1. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya, disiplin positif, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Dalam kehidupan sehari-hari
ternyata ada 3 motivasi kita sebagai seorang manusia dalam melaksanakan suatu disiplin. Yang pertama, melakukannya karena satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan apa-apa itu takut dihukum, itu motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya kita kalau melakukan apa-apa ada niatan, oh supaya saya bisa dapat hadiah. Nah, ini termasuk motivasi perilaku. Dan yang ketiga, ini adalah motivasi yang tertinggi, yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi dari hatinya, kalau orang Islam mengatakan ikhlas. Nah, ini. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas, yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita kalau di kelas sebelum pembelajaran kita melakukan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan sekolah ini biasa berupa menjaga kebersihan, datang tidak terlambat, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini contoh keyakinan kelas atau sekolah yang sudah ada di sekolah kita. Kalau keyakinan sekolah di SD Jalan Tugas 1 itu seluruh siswa-siswinya dan bapak ibu gurunya saling menghormati, menjaga kebersihan, patuhi aturan, menjaga keamanan, selalu senyum, salam, sopan santun. Untuk keyakinan kelas yaitu di pelajaran agama, di sini ada beberapa, yaitu 1. Menghormati, 2. Komunikasi, 3. Kehadiran harus tepat, partisipatif, jujur, dan saling menjaga. Nah, itu selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan setiap orang. Nah, di sini ada pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya, kalau anak mewakal atau tidak mematuhi peraturan, berarti mereka itu ada satu kebutuhan yang belum dipenuhi. Nah, ternyata kebutuhan dasar setiap orang itu ada 4. 1. Bertahan hidup. 2. Membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, ini ada studi kasus. Bu Zulaikha, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Zulaikha, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apakah alasan Tommy melakukan hal itu? Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Nah, ternyata ada beberapa kebutuhan Tommy yang tidak terpenuhi. Yang pertama, alasan Tommy karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal misalnya. Jadi kebutuhan dasar yang sedang diusahakan oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Selanjutnya, alasan Tommy yang kedua kenapa merebut bekal temannya, karena dia merasa senang jika temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya kepada guru, sehingga guru tersebut memberitahukan kepada orang tua dan orang tuanya jadi memperhatikan Tommy. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu tentang kekuasaan.
Selanjutnya alasan Tommy karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia mencoba makan makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi Tommy itu ingin merasakan bebas memilih makanan yang dia suka. Next. Alasan selanjutnya karena akuannya Tommy karena iseng saja dan ingin menikmati ekspresi dari teman-temannya. Kalau diambil makanannya bagaimana ekspresinya? Dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ada 4. Kita sebagai guru ternyata ada 5 ya. Yang pertama guru itu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau. Dan yang kelima guru sebagai manajer. Nah, kita nanti akan mengetahui kita termasuk guru yang sebagaimana. Dan kita sama-sama belajar. Semoga kita jadi guru yang lebih baik lagi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Itu kata-kata kalau guru penghukum menghardik, menunjuk. Nah, kalau berbuat salah, berceramah. Kalau dengan teman itu membuat supaya anak akrab. Kalau pemantau menghitung dan mengukur. Kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke, nanti bisa kita lihat selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa video bisa kita pelajari bersama-sama. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ibu guru tadi itu posisinya adalah sebagai penghukum. Ciri-cirinya yaitu nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Dampaknya apa? Kalau kita sebagai posisi penghukum, dampak pada murid, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Oke, posisi penghukum. Next. Selanjutnya adalah posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Next. Nah ini ibu guru sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini ciri-cirinya biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Apa dampaknya pada murid? Yaitu murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap hukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid dan murid akan menahan perasaan. Next, untuk video selanjutnya. Ini guru sebagai posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Nah ini adalah posisi guru sebagai teman. Ciri-cirinya apa? Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak bisa membantu murid, maka murid akan kecewa dan berkata, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, dampaknya apa? Dampaknya pada murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Video selanjutnya adalah posisi memantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dan ini adalah posisi kontrol pemantau.
Ya, posisi pemantau, ciri-cirinya memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Apa dampak dari posisi memantau pada murid? Yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Selanjutnya video yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana? Nah, kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm rusak. Ayo, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik. Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini adalah guru sebagai posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Next. Nah, di sini posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Next. Posisi kontrol restitusi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Dalam posisi ini juga selain sebagai manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid.
Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu? Nah, di sini. Tahapan dalam segitiga restitusi ada 3, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Next. Menstabilkan identitas itu adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yaitu dengan kata-kata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Ini adalah menstabilkan identitas. Next. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu yang sudah kita lihat tadi, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenal dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dan kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Adapun kata-katanya adalah, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Next. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif, 2. Motivasi perilaku manusia, 3. Keyakinan sekolah atau kelas, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol restitusi, dan yang ke-6 segitiga restitusi. Next. Nah, terima kasih. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari bergerak. Terima kasih Bapak Ibu Guru untuk kesempatan waktu yang sudah diberikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.